Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Ya, terdengar Ibu, Bu. terdengar, Terdengar Bu. ya? Oke. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada 98 mahasiswa yang bergabung. Sebetulnya kalau saya lihat di SIMAK, jumlah mahasiswanya kalau dijumlahkan tidak sampai 100, satunya 46, kalau nggak salah satunya lagi 48 ya. Tapi nggak tahu kalau nanti mungkin sekarang masih ngisi KRS ya. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah statistik bidang sosek. Sebelumnya apa kita sudah pernah ketemu belum ya? Sekarang semester berapa? Semester 3 atau semester 5 sekarang? Semester Semester 3. 5, Bu. Semester 5. Bu. Kita Lima. sudah pernah ketemu di kuliah sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, artinya kita nggak perlu kenalan lagi kalau sudah pernah ketemu di kuliah sebelumnya. Jadi kali ini kita bertemu untuk mata kuliah statistik bidang sosek. Saya diamanahi untuk mengelola mata kuliah ini berdua dengan Pak Mirza sebagai koordinator mata kuliah statistik bidang sosek untuk kelas A dan B Indralaya ya. Sebelum saya masuk dengan materi perkuliahan hari ini, saya terlebih dahulu akan menyampaikan rencana perkuliahan kita untuk semester ini. Jadi nanti materi rencana perkuliahan ini juga sudah bisa di-download di e-learning. Jadi nanti silahkan di-download, kemudian dipelajari apa saja yang akan kita pelajari setiap minggunya sampai dengan 16 minggu ke depan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar mengenai apa itu statistik parametrik. Lalu minggu depan kita akan mulai masuk dengan statistik parametrik kasus 1 sampel, minggu ketiga kasus 2 sampel, minggu keempat kita sudah mulai masuk dengan statistik perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik. Lalu selanjutnya di minggu kelima kita akan melaksanakan kuis. Di minggu keenam kita akan mempelajari tentang uji statistik non parametrik untuk kasus 1 sampel. Di minggu ketujuh kita akan mempelajari uji statistik non parametrik untuk kasus 2 sampel terikat, dan minggu ke-8 kita akan mempelajari kasus statistik non parametrik kasus 2 sampel bebas untuk minggu ke-8 dan ke-9. Lalu nanti minggu ke-10 ada statistik non parametrik kasus lebih dari 2 sampel. Lalu uji statistik non parametrik kasus lebih dari 2 sampel bebas, lalu kita akan masuk ke kuis kedua. Minggu ke-13 kita akan masuk mengenai beberapa uji Chi kuadrat untuk memeriksa ketidaktergantungan dan homogenitas. Lalu minggu ke-14 dan ke-15 kita akan mempelajari tentang uji keeratan hubungan atau korelasi. Dan di minggu terakhir, minggu ke-16 kita akan mempelajari di minggu ke-16 kita akan melaksanakan kuis ketiga atau sering kita sebut dengan UTS ya. Bahan-bahan kuliah yang akan kita pakai kalau pada saat semester 3 udah dapat statistika, itu bukunya masih tetap bisa kita pakai. Jadi ada buku Walpul pengantar statistika. Jadi nanti sebagian besar materi statistik parametrik itu akan kita ambil dari bukunya Walpul. Lalu yang kedua, untuk materi statistik non-parametrik itu diambil dari 2 buku, yaitu buku Daniel, Statistik Non-Parametrik Terapan, dan yang kedua adalah buku Siegel, Statistik Non-Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial. Ya. Jadi ini adalah materi-materi yang rencananya akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian mengenai penilaian itu sama, akan ada tugas, akan ada kuis, akan ada UTS, dan akan ada UAS. Nah, direncanakan saya akan masuk sampai dengan mid semester, lalu nanti setelahnya Pak Mirza akan masuk, setelah UTS, Pak Mirza akan masuk melanjutkan dengan statistik non-parametrik. Ya. Jadi ini adalah rencana perkuliahan kita untuk semester ini. Sebetulnya Pak Mirza dan kawan-kawan itu sudah mengeluarkan diktat statistik bidang sosek. Jadi kalau ada yang sudah punya atau pinjam dari kakak-kakaknya sudah ada, itu masih tetap bisa dipakai diktatnya. Ya, jadi kalau ada yang sudah punya diktatnya,
tetap bisa dipakai. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan rencana perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ke depan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya masuk ke materi kuliah kita hari ini. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kali ini kita ketemu untuk mata kuliah statistik bidang sosek. Ya, kalau sebelumnya di mata kuliah statistika, mahasiswa mempelajari pengantar statistika. Statistika itu terbagi menjadi dua. Masih ingat nggak? Coba, ada yang ingat nggak? Statistika itu terbagi menjadi dua bagian besar. Apa tuh? Statistik apa sama statistik apa? Coba masih ingat nggak? Rizkina Safira, coba Rizkina, ingat nggak Rizkina? Statistik itu ada dua bagian besar, apa itu? Apa itu? Statistik? Lupa, Bu. Statistik. Apa? Coba, masih ingat nggak? Kemarin waktu Enggak, statistik, yang ngajar statistiknya siapa? Saya juga, jangan-jangan. iya, Prof. Suryati sama Ibu. Oke, Bu Sriati yang masuk di awal ya. Nah, ini gimana ini yang ngajarnya saya kok? Ya, coba statistik, saya terus ngulang-ngulang loh pada saat saya masuk mengenai statistik yang di belakangnya itu. Yang setelah MIT kan saya masuknya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, nah saya selalu ulang itu. Statistik terbagi menjadi dua bagian besar. Apa itu coba? Statistik apa? Masih ingat? Deskriptif dan inferensial. Oke, siapa tadi yang jawab? Kok nggak keluar ininya? Coba ya kita ubah dulu settingnya ya. Speaker. Kita pesan. Siapa tadi yang jawab? Silakan diulang. Nurrahman. Oke, Nurrahman. Statistik apa Nurrahman? Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Betul. Jadi ada dua, Rizkina ya. Jadi jangan begitu selesai langsung bukunya dilempar gitu ya. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Oke, nah sekarang kalau statistik deskriptif itu yang dipelajari apa sih? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau statistik deskriptif yang dipelajari itu apa sih? Azahra, silakan. Azahra, mau jawab? Ukuran pemusatan sama ukuran persebaran, Bu. Ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Betul, Azahra. Sekarang yang cowok dulu, siapa nih? Bambang. Coba Bambang diaktifin dulu kameranya, Bambang. Bambang, kalau ukuran pemusatan yang dipelajari apa, Bambang? Apa, Bu? Kalau ukuran pemusatan yang dipelajari apa, coba? Ukuran pemusatan. Kan tadi kata Azhara ada dua tuh, statistik deskriptif, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Kalau ukuran pemusatan yang dipelajari apa? Coba Bambang, ingat nggak? Ingat nggak? Bambang? Kemarin statistik dapat apa, Bambang? B, Bu. Dapat B. Ayo, nggak bisa jawab ya, Bambang ya. Rambutnya sudah gondrong, potonglah rambutnya supaya bisa mikir lebih enak. Oke. Siapa lagi nih? Serina Hazizi. Serina, coba Serina. Serina, kalau statistik, kalau ukuran pemusatan yang dipelajari apa? Satu aja indikatornya, coba apa? Nilai tengah, Bu. Nilai tengah. Ada lagi selain nilai tengah? Erika Rahma, mau jawab? Erika, silakan. Modus, Bu. Apa? Median. Median atau rata-rata nilai tengah itu sama dengan median ya. Oke, Ranti Wulandari, coba Ranti. Apalagi tadi? Ranti. Mean sama modus, Bu. Modus dan min. Min itu adalah rata-rata. Modus itu apa kalau modus? Beda dengan modus, istilah modus anak-anak sekarang ya. Kalau modus itu apa modus? Coba yang cowok. Nilai yang sering muncul. Oke, nilai yang paling sering muncul, modus. Kalau ukuran penyebaran, coba Joshua, apa Joshua? Salah satu contoh ukuran penyebaran Joshua. Ayo Joshua, ukuran penyebaran ya, sibuk Joshua cari jawaban. Apa Joshua ukuran apa coba Joshua ukuran penyebaran? Lupa saya, Bu. Lupa. Oke, Alexander ukuran penyebaran apa? Alexander. Contoh ukuran penyebaran.
Lupa, Bu. Lupa juga. Fatih Nurhaliza, silakan Fatih. Ragam, Bu. Ragam sumbangan Ragam. baku. Iya, jadi kalau ukuran penyebaran berarti dia bicara tentang sebaran data. Maka yang dijadi indikator adalah salah satunya adalah ragam, simpangan baku. Ya, jadi saya ulangi. Sekarang kita mau naik kelas soalnya. Gimana kita mau naik kelas kalau seandainya dasar-dasar teori statistikanya udah lupa kemana-mana. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Makanya statistika itu sebetulnya asal datanya statistik atau artinya datum. Datum itu artinya data. Kalau jadi statistik itu bicara data yang diambil dari contoh atau sampel. Nah, jadi nanti semester ini kalau nggak salah ada metode penelitian sosek ya. Ya, jadi ada datanya tuh diambil dari sampel. Kalau responden petani diambil dari sampel atau responden petani. Nah, statistik terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa saja indikator statistik deskriptif? Indikator statistik deskriptif itu adalah, tadi sudah disampaikan, mean atau rata-rata, ya, ada modus, nilai yang paling banyak muncul, ada median, itu nilai tengah. Itu adalah indikator dari ukuran pemusatan. Ada lagi namanya ukuran penyebaran. Apa itu penyebaran? Namanya menyebar, berarti dia bicara sebaran data. Dari data minimal tertinggi sampai terendah. Jadi bicaranya tentang ragam atau simpangan baku atau deviasi, ya. Semua sudah dipelajari bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung median, bagaimana menghitung modus, bagaimana menghitung simpangan baku, bagaimana menghitung ragam, itu semua dipelajari di statistik bidang sosek. Sehingga dipelajari di mata kuliah statistika. Sehingga nanti di sini, di mata kuliah ini saya tidak akan lagi menjelaskan gimana hitung rata-rata, jumlahin, bagi itu saya nggak akan jelaskan lagi. Saya juga tidak akan lagi menjelaskan bagaimana menghitung simpangan baku, tidak lagi, karena saya anggap sudah tahu. Karena kita mau naik nih ilmunya, ya. Oke, sudah. Tadi kita bicara tentang statistik deskriptif. Di awal tadi, siapa tadi ya yang menyampaikan ketika saya tanya, statistik itu terbagi menjadi berapa? Statistik itu terbagi menjadi dua. Statistik deskriptif dan statistik inferensia. Barusan yang kita bahas adalah statistik deskriptif, bahwa statistik deskriptif itu terbagi menjadi dua, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Sekarang yang kedua tadi apa statistik itu? Namanya statistik inferensia. Apa itu statistik inferensia? Coba Ranti Wulandari. Ranti, silakan Ranti, apa itu statistik inferensia? Coba masih ingat nggak? Pengujian statistika. Proses menggunakan analisis data untuk menyimpulkan propertif dan distributif probabilitas dan yang mendasarinya. Oke, itu baca itu nggak ngerti tapi artinya apa? Ya, baca tuh. Jadi karena kenapa kelihatan kalimatnya bukan kalimat sendiri kalau jadi statistik deskriptif tuh intinya apa sih? Statistik deskriptif itu adalah salah satu metode dari statistika yang melakukan pengujian dalam rangka menarik kesimpulan. Jadi inti dalam statistik deskriptif itu adalah penarikan kesimpulan. Saya ulang, inti dari statistik deskriptif adalah penarikan kesimpulan. Kalau mohon maaf, saya ulang. Inti dari statistik inferensia adalah penarikan kesimpulan. Kalau di statistik deskriptif itu nggak bisa kita menarik kesimpulan, tetapi di dalam statistik inferensia kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Nah, mata kuliah statistik bidang sosek itu sebetulnya adalah bagian dari statistik inferensia. Jadi statistik inferensia ya. Jadi di dalam statistik bidang sosek ini yang akan kita pelajari adalah statistik inferensia ya. Nah, statistik inferensia itu terbagi jadi dua. Nah, nanti saya minta gambarin nih kalau ujian. Coba gambarkan bagaimana sih kronologi statistika sampai nanti
statistika bagi dua, statistik deskriptif bagi dua lagi, statistik inferensia itu terbagi lagi jadi dua. Apa itu? Statistik parametrik dan statistik non parametrik. Ya, jadi statistik inferensia itu terbagi dua. Pengujian untuk penarikan kesimpulannya itu ada parametrik, ada non parametrik. Ya, coba Zadila Santri, Zadila, silakan diaktifkan speakernya. Zadila. Oke, Bu. Zadila. Jadi statistik inferensia tadi terdiri dari dua macam apa aja, Zadila? Coba. Ada statistik parametrik sama statistik non parametrik. Ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi nanti di yang rencana perkuliahan yang tadi saya sampaikan itu dia terbagi menjadi dua. Ada parametrik, ada non parametrik. Ya, minggu depan kita sudah mulai masuk dengan statistik parametrik. Nah, minggu depan. Terus nanti kalau minggu tadi kalau di rencana perkuliahan minggu ke-4 kita sudah masuk dengan statistik non parametrik. Jadi ada dua yang akan kita pelajari. Ya. Nah, hari ini saya akan berikan pengantar dulu, merewind materi kuliah apa itu statistika dan apa itu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi judul materinya adalah pengujian hipotesa statistika. Ketika kita bicara statistik inferensia, ya, ketika kita bicara statistik inferensia, maka mau nggak mau, suka nggak suka, pengujian statistik itu memerlukan apa yang disebut hipotesa. Ya, jadi kalau mau melakukan pengujian statistika itu biasanya kita perlu hipotesa. Oke, ada yang tahu nggak hipotesa itu apa? Coba. Ada yang bisa bantu saya, hipotesa apa sih? Silakan. Data sementara. Data sementara. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa bantu saya? Apa sih hipotesa? Silakan. Dugaan atau kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara. Oke, lebih tepat jawaban Fatih. Jadi, terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Jadi, hipotesa itu adalah kesimpulan sementara, jawaban sementara. Ya. Jadi gini, kalau nanti kan ini mahasiswa sekarang semester 5 nih, semester depan udah mau magang, udah mau PL gitu ya. Nah, nanti terakhir akan menyusun skripsi. Nah, statistik bidang sosek ya, itu sebetulnya kalau di skripsi adanya di bab 3 di metode analisis. Ya, jadi kalau kita bicara ini kan mungkin mahasiswa sekarang masih bertanya-tanya gitu ya. Ini ngapain ya, Bu ya? Kenapa sih, Bu, kita harus belajar statistika gitu ya? Karena statistika itu adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan penelitian. Ya, jadi statistika itu adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk menyelesaikan penelitian. Oh, berarti ada alat yang lain dong. Oh iya, ada alat yang lain. Bisa pakai ekonometrika, bisa pakai riset operasional, bisa pakai analisis kelayakan usaha agribisnis, bisa pakai akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi banyak sebetulnya alat analisis yang bisa dipakai dalam penelitian, tidak hanya materi yang ada di statistik bidang sosek. Jadi statistik bidang sosek ini adalah salah satu alat atau tools yang bisa dipakai untuk penelitian, atau dalam konteks yang lebih luas, statistik bidang sosek itu adalah salah satu alat analisis yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, kira-kira gitu. Karena kita ada di bidang pertanian, ada di bidang agribisnis, maka statistik bidang sosek itu bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agribisnis. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi kita tuh kalau nanti mahasiswa menyusun skripsi itu sebetulnya mau menyelesaikan persoalan yang ada di agribisnis, mau menyelesaikan masalah yang diteliti. Karena itu kalau baca, ini semua sudah pernah lihat skripsi belum ya kira-kira? Sudah pernah lihat skripsi? Sudah pernah buka-buka atau sudah pernah pegang? Sudah pernah belum? Jangan-jangan ada yang sudah kuliah sampai semester 2 tahun belum pernah lihat skripsi. Arengga sudah pernah lihat skripsi? Aktifkan dulu speakernya.
Arengga, sudah pernah lihat? Kenapa? Nggak kedengaran? Silakan. Sudah pernah. Sudah. Oke. Warnanya apa kalau kulit skripsi itu? Kalau sudah pernah lihat. Heeh. Warna apa? Hijau muda. Hijau muda. Oke. Ya, jadi betul sudah lihat kalau begitu ya. Kalau ditanya warnanya apa, sudah pernah lihat tapi belum nggak tahu warnanya berarti. Nah, oke. Jadi kalau udah semester 5 harusnya sudah pernah lihat skripsi ya. Jadi nah, skripsi itu adalah apa ya, semacam riset kecil sebetulnya yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat sarjana yang intinya sebetulnya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Karena kita ada di agribisnis, maka biasanya riset-riset kita itu terkait dengan agribisnis. Bagaimana supaya petani sejahtera, apa faktor yang mempengaruhi petani sejahtera gitu ya. Nah, statistika itu adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk analisis. Karena itu kita perlu untuk mempelajarinya. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan pengujian statistika, maka kita perlu hipotesa. Ya, tadi sudah dijawab sama temannya. Hipotesa itu adalah kesimpulan sementara dari persoalan penelitian yang diteliti. Kesimpulan sementara, ya. Hipotesa itu sebetulnya kalau di skripsi, nah ini ada yang pernah lihat skripsi nggak ya? Saya mau tanya lagi, coba Fani, Fani, kalau hipotesa itu kalau di skripsi ada di bab berapa ya Fani? Ayo, ada di bab berapa? Bab 1? Bab 2? Belum tahu. Kalau skripsi itu ada berapa bab ya Fani ya kira-kira? Skripsi itu ada berapa bab ya? Udah tahu belum, Fani? Belum pernah. Maria? 6, Bu. 6. Siapa tadi yang jawab? Joshua. 6 ya Joshua? Oke, makasih. Serina, Serina tadi udah. Sarima sudah. Tia, coba Tia. Skripsi ada berapa bab, kemudian hipotesa ada di bab berapa? Tia. Hipotesa di bab 3, Bu. Bab berapa? Bab 3. Bab 3. Ada berapa bab skripsi? 6. 6. Oke. Coba Joshua tadi, kalau 6 tadi apa aja? Bab satunya apa gitu Joshua? Coba Joshua. Bab satunya apa Joshua? Saya masih ini bab 1 itu dia ini, Bu. Apa? Apa sih kata pengantar ya, Bu ya? Bukan ya? Saya masih agak lupa, Bu. Udah lama soalnya. Oke. Udah dapat belum? Metode ilmiah sudah dapat semua ya rasanya ya? Udah ya? Metode ilmiah udah kan? Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau metode penelitian sosek udah dapat belum? Belum. Semester ini ya? Semester ini atau semester depan? Semester ini rasanya ya? Atau semester depan? Metode penelitian sosek? Belum, Bu, semester ini. Belum semester ini. Oke. Jadi skripsi itu terdiri dari 5 bab. Ya, kebanyakan kalau 6. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Bab 3 pelaksanaan penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, itu isinya, isi skripsi. Hipotesa itu ada di bab berapa? Hipotesa itu sebetulnya ada di bab 2. Jadi hipotesa, kalau untuk penelitian sosial ekonomi, hipotesa itu muncul setelah tinjauan pustaka. Jadi adanya di bab 2. Ya, beda dengan anak-anak teman-temannya dari agronomi, dari agroekoteknologi, dari ilmu tanah, itu mereka hipotesanya ada di bab 1. Kalau sosek, sosial ekonomi, hipotesanya ada di bab 2 setelah selesai kita membaca tinjauan pustaka. Jadi hipotesa tuh nggak bisa muncul sembarangan gitu. Hipotesa itu muncul setelah kita mempelajari dulu teori-teori yang mau kita teliti. Ya. Nah,
Hipotesa yang ada di bab 2 itu adalah hipotesa deskriptif yang lahir dari hasil kita melakukan review terhadap tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Nah, yang akan saya bahas di mata kuliah statistik bidang sosek itu adalah hipotesa statistika. Ya, kalau hipotesa yang bab 2 tadi namanya hipotesa deskriptif, dia lahir dari tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Tetapi hipotesa statistika, ya, jadi ada hipotesa deskriptif, ada hipotesa statistika. Yang kita bahas di mata kuliah ini adalah hipotesa statistika. Hipotesa statistika itu adanya di bab 3. Nah, jadi jangan sampai nanti kebalik-balik. Hipotesa deskriptif itu ada di bab 2, tapi hipotesa statistik itu ada di bab 3. Artinya apa? Hipotesa statistik itu baru bisa dirumuskan setelah kita membuat atau kita selesai menyusun bab 2. Nah, jadi bab 2 yang ada di penelitian itu bukan nggak bisa dibuat sembarangan gitu loh. Kenapa? Karena kalau bab 2-nya bab 2 tinjauan pustaka yang kita baca salah, hipotesa deskriptif kita salah, maka hipotesa statistika kita juga salah. Nah, kira-kira gitu. Jadi Anissa Amanda. Anissa? Oke, silakan diaktifkan. Ini Anissa, hipotesa statistik tadi ada di bab berapa kalau di skripsi, Anissa? Di bab 3. Bab 3. Hipotesa statistika itu diturunkan dari mana? Dari mana? Dari hipotesa deskripsi. Hipotesa yang ada di bab 2, ya. Jadi yang saya akan bicarakan ini adalah hipotesa statistika. Hipotesa statistika itu adanya di bab 3. Ya. Tapi hipotesa statistika ini nggak bisa kita susun, ya. Hipotesa statistika ini tidak bisa kita susun kalau kita belum selesai mereview tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Jadi tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu yang ada di skripsi itu bukan sekedar nyaplok skripsi kakaknya pindahin ke skripsi kita. Nyaplok skripsi kakak tingkatnya yang lain pindah. Bukan, itu ada gunanya. Karena nanti akan membantu kita untuk merumuskan hipotesa. Bisa ikutin sampai sini? Oke, nah ini tadi sudah saya review. Ilmu statistika terbagi menjadi 2. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensia. Deskriptif ada 2, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, tetapi kita tidak bisa ngambil kesimpulan tanpa membuat kesimpulan atas data. Tetapi statistik inferensia itu akan ada penarikan kesimpulan atas data statistika yang kita dapat. Bisa ikutin sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi, karena kita punya hipotesa statistika yang harus diuji dengan statistik inferensia, maka di dalam statistik inferensia tadi ada pengujian hipotesa. Apa itu pengujian hipotesa? Adalah suatu kegiatan untuk membuat atau menarik kesimpulan atas suatu data statistika yang sedang diamati agar dapat berlaku dan dipercaya statistika bagi populasinya. Jadi saya sampaikan, ilmu statistika itu adalah ilmu tentang data, datum. Tapi kalau datanya dari mana? Datanya itu sebetulnya dari sampel, dari contoh. Ya. Nah, misalnya gini, ini ada berapa nih mahasiswanya hari ini yang ikut bergabung? Oke, ada 89 orang cuma. Turun, tadi 98, sekarang 89. Ini 10 orangnya kemana ini? Ya, nanti saya cek absennya satu-satu di absen Zoom. Siapa yang masuk jam berapa, siapa yang keluar jam berapa, ya. Jadi kalau bilang alasan sinyal tuh nanti kelihatan. Oke. Jadi kalau kita misalnya nih saya mau riset nih dampak asal atau dampak jarak tempat tinggal, ya, dampak jarak tempat tinggal terhadap IPK mahasiswa, misalnya gitu. Berdampak nggak sih kalau dia makin jauh terhadap IPK, misalnya gitu. Kan kalau mau menanyai 89 orang tuh kan banyak kan gitu ya. Bu, jangan banyak-banyak Bu, 30 aja misalnya gitu. Oke, nggak apa-apa 30. Ya, maka saya ambil dari 89 itu 30. Ya.
saya penelitiannya hanya menanyai 30 orang, bukan 89. Oke. Kira-kira kalau saya menanyai hanya 30 orang dari 89, apakah kesimpulan penelitian kita nanti bisa untuk 89 orang? Rahma, silakan Rahma. Menurut Rahma gimana? Saya ngambilnya cuma 30. Nanti kalau kesimpulan saya tuh misalnya berpengaruh loh jarak itu terhadap IPK, itu berlakunya untuk orang 30 atau untuk orang 89 tadi, Rahma? Silakan Rahma Dina. Menurut saya Bu berlaku juga untuk untuk 80 orang itu karena kan itu sampel, artinya penggambaran dari data umum yang diambil dari 80 itu. Oke, ya sudah mendekati jawaban Rahma. Betul. Jadi secara umum karena kita ngambil 30 itu dari 90, maka seharusnya kesimpulannya bisa berlaku untuk 90, kan gitu. Asal, ada syarat kan? Asal cara ngambil sampelnya benar. Bisa ikutin sampai sini. Karena itu di statistik kemarin kita mempelajari cara ngambil sampel kan? Ya enggak? Jadi nggak boleh ngambil sampel itu sembarangan, karena kalau kita ngambil sampel sembarangan, takutnya nanti sampelnya tidak bisa mewakili populasi. Nanti di mata kuliah statistik bidang sosek akan dipelajari lebih detail pengambilan sampel. Saking pentingnya untuk orang sosial ekonomi, sebegitu pentingnya ngambil sampel. Karena jarang ada penelitian yang mengamati populasi. Nah, pengujian statistika, tadi kata Rahma, bisa kok Bu gitu ya. Bisa kok Bu ngambil 30 tapi nanti kesimpulannya untuk 89 boleh. Tetapi ya orang 30 ini harus diuji dulu pakai pengujian statistika. Kalau tidak menggunakan pengujian statistika, maka kesimpulannya hanya berlaku untuk 30 orang. Tapi kalau menggunakan pengujian statistika, maka nanti kesimpulannya bisa berlaku untuk 90 orang. Seperti itu. Itulah gunanya pengujian hipotesa. Jadi pengujian hipotesa itu gunanya supaya nanti kesimpulan kita itu bisa berlaku untuk populasi. Makanya di sini disampaikan bahwa dia bisa berlaku untuk populasi. Kalau nggak pakai pengujian statistika, maka kesimpulan kita itu tidak bisa berlaku untuk populasi, hanya berlaku untuk sampel. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah semua riset memerlukan pengujian statistika? Nah, ini pertanyaannya. Coba ada nggak yang bisa jawab? Dengan penjelasan saya tadi, apakah semua riset memerlukan pengujian statistika? Coba Fatih Nurhaliza, silakan dijawab Fatih. Iya. Apakah semua riset memerlukan pengujian statistika kalau begitu? Iya. Iya. Iya ya, berarti oke, siapa lagi? Wilfriedus Sinaga. Wilfriedus, kalau menurut Wilfriedus, apakah dengan statement saya tadi bahwa kalau nggak pakai pengujian statistika, maka kesimpulannya nggak bisa berlaku untuk populasi? Maka saya balik pertanyaannya, dengan statement saya tadi, apakah saya, kalau menurut Wilfriedus, apakah semua riset memerlukan pengujian statistika kalau gitu? Silakan. Wilfriedus dijawab. Apakah semua riset memerlukan pengujian statistika? Tadi kata Fatih iya. Nah, kalau menurut Wilfriedus gimana? Bisa jawab? Pas? Sofia Anggraini. Mau jawab? Silakan Wilfriedus. Gimana? Perlu atau tidak? Kalau menurut saya Bu diperlukan Bu. Perlu. Berarti semua riset harus pakai statistik. Tunggu, tidak juga Bu. Menurut saya Bu tidak juga. Oke, jadi gimana? Gimana? Coba. Fatih, silakan kalau Fatih mau nambahin. Gimana? Pernah nggak ketemu baca skripsi yang skripsinya nggak pakai pengujian statistika? Kalau gitu nanti kesimpulan kalau memang semua riset harus pakai statistik, berarti
ada riset-riset yang nggak pakai statistik itu berarti nggak bisa dipakai untuk populasi dong. Gimana tuh? Gimana tuh? Fatih? Mau nambahin Fatih silakan. Enggak. Oke. Fatih? Wilfriedus gimana? Alexander mau nambahin silakan Alexander. Apakah dengan statement saya tadi, apakah semua riset itu jadi harus pakai statistik? Harus pakai pengujian statistik? Sepertinya nggak perlu, Bu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kalau dibutuhin dia baru pakai. Kalau dibutuhin aja. Kapan butuhnya? Oke, Rizkina. Gimana Rizkina? Silakan. Apakah semua riset memerlukan pengujian statistika? Menurut saya enggak, Bu. Kenapa? Karena di penelitian itu mungkin ada beberapa sampel yang sama. Jadi kalau sampelnya kebanyakan yang sama, jadi nggak usah pakai hipotesis statistika ya toh. Oke, ya. Jadi gini, mungkin yang ada di kelas ini semua pernah baca atau pernah menemukan ada skripsi yang pakai pengujian, tidak pakai pengujian statistika, dan banyak, gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa statistik bidang sosek itu adalah salah satu alat analisis penelitian. Ada banyak alat analisis yang lain. Ada riset operasional, ada analisis kelayakan usaha, ada akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Ya. Jadi, kalau untuk penelitian-penelitian yang misalnya mau melihat kelayakan usaha agribisnis, itu pasti nggak pakai pengujian statistika. Ya, nggak pakai dia. Atau misalnya riset-riset yang mau menghitung, hanya menghitung keuntungan PT PN7 misalnya, itu nggak perlu pengujian statistika kalau memang hanya menghitung. Ya, jadi statistik itu hanya salah satu alat. Ya. Tetapi ketika penelitian kita akan menggunakan statistika, ketika penelitian kita menggunakan pengujian statistika, kemudian tidak menggunakan pengujian, nah itu yang akan membuat kesimpulannya tidak bisa berlaku untuk populasi. Maka kita ketika riset itu harus menentukan dari awal pada saat kita merumuskan masalah itu kita sudah merumuskan tujuan, merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, itu kita sudah bisa menentukan apakah riset kita itu memerlukan pengujian statistika atau tidak. Misalnya riset yang ingin lihat dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani. Nah, kalau kita bicara dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani, ya, maka biasanya riset seperti itu memerlukan pengujian statistika. Atau kita ingin lihat pengaruh bibit unggul terhadap produksi padi. Nah, itu biasanya pakai pengujian statistika. Ya, pengaruhnya nyata atau tidak, dampaknya nyata atau tidak. Nah, itu biasanya kita bicara itu riset-riset jenis-jenis riset yang memerlukan pengujian statistika. Tapi kalau kita melihat kelayakan usaha agribisnis hidroponik skala kelurahan misalnya gitu ya, atau hidroponik pola PIR, kan sekarang ada pola inti plasma di hidroponik itu. Nah, itu kalau yang seperti itu tidak memerlukan pengujian statistika. Jadi tidak semua riset memerlukan pengujian statistika. Tetapi riset-riset yang mensyaratkan harus pakai pengujian statistika harus diuji. Karena kalau dia tidak diuji, maka kesimpulannya tidak bisa berlaku untuk populasi. Oke, ada 5 tahap. Ini sebetulnya juga sudah dibahas di mata kuliah statistika ya. Ada 5 tahap pengujian statistika. Pertama harus ngerumusin dulu hipotesis nol. Kedua, merumuskan hipotesis alternatif. Ketiga, menentukan kriteria uji. Keempat, menentukan nilai uji statistika. Dan yang terakhir baru membuat keputusan. Ya,
Jadi ini adalah tahap-tahapnya. Hipotesis nolnya tentuin dulu, hipotesis alternatif. Kriteria uji itu alat analisisnya. Jadi di mata kuliah statistik bidang sosek, kita akan banyak sekali mempelajari alat analisis atau mempelajari kriteria uji. Mau pakai parametrik atau non-parametrik? Nah, nanti disampaikan gitu. Parametrik itu nanti ada uji T, ada uji Z, ada uji proporsi. Non-parametrik ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney, ada macam-macam. Nah, setelah kita tentukan kriteria uji, baru kita penentuan nilai uji statistika. Ini kira-kira kita menghitung, gitu ya. Kita menghitung nilai uji statistika, baru membuat keputusan. Nah, ini dia menarik kesimpulan itu di sini. Jadi ada 5 tahap. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau di bab 2 hanya hipotesa deskriptif, tetapi di bab 3 ada hipotesa statistika. Hipotesa statistika itu ada 2, ada hipotesis nol, ada hipotesa alternatif. Coba saya mau lihat, mau rewind dulu nih statistiknya. Masih ingat nggak siapa nih yang belum dipanggil? Anastasia, coba Anastasia. Anastasia, hipotesis nol itu tandanya apa ya Anastasia ya? Masih ingat nggak? Hipotesis nol itu? Hipotesis nol. Ya, hipotesis nol itu tanda hipotesisnya apa ya? Masih ingat nggak kira-kira? H0. Ya, H0 namanya ya. Tandanya apa? Ada sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil. Kalau hipotesis nol tandanya apa? Coba, hipotesis nol tandanya apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Devika. Devika, hipotesis nol tandanya apa? Masih ingat nggak Devika? Silakan. Hipotesis nol itu tandanya sama dengan mungkin. Mungkin ya, oke. Diona, coba Diona. Hipotesis nol tandanya apa Diona? Silakan. Hipotesis nol tandanya sama dengan, Bu. Sama dengan. Hipotesis nol tandanya selalu sama dengan. Ya, ingetin itu. Itu orang agribisi sarung hafal, harus hafal. Ya. Kalau hipotesis alternatif tandanya apa? Coba Dela. Masih ingat nggak? Hipotesis alternatif itu adalah ingkaran dari hipotesis nol. Tandanya apa coba? XY mungkin, Bu. XY itu nama variabel kalau XY itu. Oke. Zumratul Aini. Zumratul Aini, silakan Zumratul Aini. Kalau hipotesis alternatif itu tandanya lebih besar atau lebih kecil, Bu? Oke, lebih besar, lebih kecil. Ada satu lagi apa? Kebalikan dari sama dengan? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Ya. Oke, nah kita bahas dulu yang hipotesis nol. Hipotesis nol itu tandanya selalu sama dengan. Dia tandanya selalu sama dengan ini di bawah nih. Tandanya sama dengan. Artinya sama dengan itu apa? Tidak berbeda. Tidak berbeda itu artinya apa? Hasil pengamatan kita dibandingkan dengan hipotesa yang dibuat tidak berbeda atau sama persis. Ya, jadi dia sama dengan, jadi tidak ada beda. Hipotesis nol. Ya. Kalau hipotesis alternatif, tandanya itu ada 3. Ini ngeriwain ya sebetulnya. Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan. Ya, bisa ditulis H1. Ada yang menulisnya H1, ada yang menulisnya hipotesis alternatif itu HA boleh. Ada yang menulisnya HI kecil boleh. Itu semua hipotesis alternatif. Tapi kalau H0 ya, kalau H0 itu selalu ditulisnya H0. Tapi kalau hipotesis alternatif bisa ditulis H1, HA, HI, itu semua hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif atau H1 itu memiliki 3 kemungkinan tanda. Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan. Nah,
Tanda lebih besar atau lebih kecil itu berkaitan dengan arah hipotesanya. Jadi kalau dia pakai lebih besar atau lebih kecil, maka pengujian yang kita pakai adalah pengujian satu arah. Kalau kita menggunakan tidak sama dengan, maka pengujian kita itu namanya pengujian dua arah. Saya ulangi, jika hipotesis alternatifnya tandanya lebih besar atau lebih kecil, maka hipotesis pengujiannya disebut dengan uji satu arah atau pengujian satu arah. Tetapi jika hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan, maka dia disebut dengan pengujian dua arah. Ya, jadi dia disebut dengan pengujian dua arah. Apa sih pengujian satu arah, pengujian dua arah? Waktu statistika, masih ingat nggak? Kita belajar tentang kurva normal. Ya kan? Kurva normal. Oke, ada nggak yang tahu? Coba Joshua, nilai tengahnya ini nilainya berapa Joshua? Kurva normal ini Joshua? Joshua? 0, Bu. 0. Nilai tengahnya 0. Ya, maka kalau kita hipotesa alternatifnya satu arah lebih besar, ya, satu arah lebih besar, maka nanti wilayah kritisnya sebelah kanan. Nah, ini wilayah kritis nih, kalau dia lebih besar wilayah kritis sebelah kanan. Wilayah kritis itu adalah wilayah di mana H0 ditolak. Wilayah kritis adalah wilayah di mana H0 ditolak. Jadi nanti kalau nilai pengujian kita tuh jatuh di wilayah yang diarsir ini, di wilayah kritis, maka nanti kita tolak H0 kesimpulannya. Yang kedua, kalau dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka wilayah kritisnya di sebelah mana? Coba Alexander tadi. Alexander, kalau dia lebih kecil, wilayah kritisnya di sebelah mana, Alexander? Alexander? Ya, Bu. Ya, kalau dia lebih kecil, wilayah kritisnya sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi kalau nanti dia jatuh di sebelah kiri, nilai pengujian, maka kita tolak H0. Wilayah kritis adalah wilayah di mana H0 ditolak. Muhammad Reza, kalau dia tidak sama dengan, wilayah kritisnya ada di mana? Di bagian tengah, Bu. Bagian tengah. Di sini jadi wilayah kritisnya. Oke. Iya. Di tengah sini wilayah kritisnya? Oke. Ya, Bu. Oke. Kemarin statistik dapat apa? Itu Reza? A, Bu. Masya Allah. Aldi Fernando. Kalau tidak sama dengan, wilayah kritisnya jatuh di mana kira-kira, Aldi? Aldi? Di mana wilayah kritisnya jatuh, Aldi? Silakan, Aldi. Ya, Bu. Kalau hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan, wilayah kritisnya jatuh di mana? Kata Reza tadi di tengah. Di mana? Jatuhnya? Jatuhnya di kanan dan kiri mungkin. Di kanan dan kiri mungkin ya. Oke. Siapa nih? Rahma, coba Rahma. Rahma, kalau dia tandanya tidak sama dengan, wilayah kritisnya jatuhnya di mana, Rahma? Di kedua arah, Bu. Ya, kedua arah tuh yang mana maksudnya kedua arah tuh? Di kanan kiri. Di kanan kiri. Di tengah, di kanan atau di kiri? Dia tuh dari kiri ke kanan. Maksudnya tuh di kedua sisi tuh masuk semua, Bu. Nah, ini nih, lihat nih, di pena saya nih, lihat nih. Yang di tengah ini, ya,
Di nomor 1, nomor 2, atau di nomor 3? Rahma? Di nomor 2. Nomor 2, oke. Halilah Nasyirah. Di mana jatuhnya wilayah kritisnya? 1 dan 3. 1 dan 3, oke. Ismi, di mana wilayah kritisnya jatuhnya Ismi? 2, Bu. 2. Kotrunada, di mana wilayah kritisnya jatuh? Kalau menurut saya wilayah kritisnya itu di 1 dan 3. Kalau yang nomor 2 tuh H0 diterima, Bu. Iya, jadi sudah 2 orang ya yang menjawab betul. Jadi wilayah kritisnya itu kalau dia lebih besar, dia sebelah kanan aja. Kalau dia lebih kecil, dia sebelah kiri aja. Nih ya, sebelah kanan aja kalau lebih besar. Kalau lebih kecil, dia sebelah kiri aja. Maka ketika dia tidak sama dengan, maka wilayah kritisnya di kanan dan di kiri. Bukan di tengah. Di tengah itu adalah wilayah penerimaan H0. Coba Fani diulang, wilayah kritis itu apa tadi Fani wilayah kritis? Wilayah kritis itu di mana H0 ditolak. Wilayah, Nah, kalau silakan. Wilayah H0 ditolak. Nah, kalau besar, wilayah H0 ditolaknya itu di sebelah kanan. Kalau H1 lebih kecil, wilayah ditolaknya itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau tidak sama dengan, itu wilayah ditolaknya ada di sebelah sisi kiri dan kanan. Nah, ya, sudah dijelaskan oleh Fani dengan detail. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Nah, yang ketiga adalah menentukan kriteria uji. Ya, yang pertama yang di dalam menentukan kriteria uji itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah menentukan uji statistika yang relevan, mau pakai statistik parametrik, mau pakai statistik non parametrik, itu ditentukan ini uji statistika yang relevan. Yang kedua, menentukan taraf kepercayaan. Ya, menentukan tingkat kepercayaan. Ya, menentukan atau kita bisa sebut dengan alfa. Alfanya berapa? Nah, kan sering ya mendengar seperti itu ya kalau di statistik ya. Alfanya berapa? Itulah tingkat signifikansinya. Alfanya 5%. Masih ingat nggak kira-kira? Ini mau tanya dulu. Ida, coba Ida. Ida, kalau alfanya 5%, kesalahan penelitiannya berapa persen, Ida? Alfanya 5%. Kalau alfanya 5%, kesalahan penelitiannya berapa? Coba Ida. Yuk Ida. 95%. Kesalahannya? Kesalahannya 95%, yakin? Kalau alfanya 5%, masa kesalahannya 95%? Siapa nih? Cindy, coba Cindy. Kalau alfanya 5%, kesalahannya berapa persen, Cindy? 10%, Bu. Nah, kenapa naik jadi 10%? Dong alfanya 5%. Oke. Zumratul Aini. Kalau alfa 5% tuh tingkat kesalahannya berarti 5. 5 apa? 5%. 5%. Fadil Muhammad Rizky. Gimana Fadil? Kalau alfanya 5%, kesalahannya berapa persen? Fadil? Ya, kesalahannya 5%. 5%. Kalau kesalahannya 5%, kebenarannya berapa, Dela? Kalau kesalahannya 5%, kebenarannya berapa? Dela? 5% juga, Bu. 5% juga kebenarannya. Aldo? 5% juga, Bu. 5% juga. Berarti kesalahan sama dengan kebenaran ya, berarti ya, Dela ya?
Aldo, silakan Aldo. Kalau alfanya 5%, kebenarannya berapa? Aldo? Ya, Bu. Ya, berapa kebenarannya Aldo? 45, Bu ya. Kalau 5%, kalau alfanya 5% tadi, kata temennya, maka kesalahannya 5%. Betul, kesalahannya 5%. Kebenarannya berapa jadi Aldo? 5% juga ya, Bu. 5%. Fatan? Fatan, silakan Iya, Bu. diaktifkan. Oh, Fatan, kalau alfanya 5%, kebenaran penelitiannya berapa persen jadinya? 5% juga, Bu. 5% juga. Nurrahmah Putri, kalau alfanya 5%, kesalahannya 5%. Kebenarannya berapa? 95%. 95%, Nak. Jadi total antara kebenaran dan kesalahan itu jadinya 100. Masa kesalahannya 5%, kebenarannya 5%? Itu udah dibahas di mata kuliah statistika. Saya sudah sering sekali kalau yang ngajarnya saya, itu saya sudah bolak-balik menjelaskan. Kalau 5% alfa, maka kesalahan penelitiannya 5%, kebenaran penelitiannya 95%. Karena itu, alfa itu makin kecil makin bagus. Karena kalau alfanya makin kecil, berarti kebenaran penelitiannya makin tinggi. Andre Pinem. Kalau antara 5% dengan 1%, antara alfa 5% dan 1%, mana yang kebenaran penelitiannya lebih tinggi? Yang 1%, Bu. Yang 1%. Berapa kebenaran penelitiannya jadinya? 99%. 99%. Ya, jadi yang pertama dari tahap ketiga ini yang pertama dilakukan adalah menentukan uji statistika mau pakai parametrik atau non parametrik. Minggu depan akan kita bahas kapan memutuskan menggunakan parametrik dan kapan memutuskan statistik non parametrik. Yang kedua menentukan tingkat kepercayaan. Jadi tingkat kepercayaan ini ditentukan oleh si peneliti. Ya, peneliti mau pakai berapa. Lalu yang ketiga adalah menentukan wilayah kritis. Tadi sudah disampaikan, wilayah kritis itu ditentukan tergantung kepada hipotesa yang dipakai. Kalau hipotesanya satu arah, maka wilayah kritisnya cuma satu, kanan saja atau kiri saja. Tapi kalau hipotesisnya dua arah, maka nanti wilayah kritisnya ada di sebelah kanan dan kiri kurva. Bisa ikutin sampai sini? Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan, saya gambar tadi, ini wilayah kritisnya nih. Kalau dia lebih besar, ini kalau tidak sama dengan. Nah, satu yang perlu dicatat, kalau kita pakai dua arah, artinya hipotesa nolnya, mohon maaf, kalau kita menggunakan hipotesa kalau kita menggunakan pengujian dua arah, ya, di mana hipotesa alternatifnya bertanda tidak sama dengan, maka nanti alfanya dibagi dua. Ya, jadi nanti kalau kita pakai, kalau dia satu arah, alfanya tetap alfa. Jadi kalau pakai alfanya 0,05 ya, kalau 0,05 berarti 5%. Ya, dia tetap satu, tetap 0,05 yang ini. Bisa lebih besar atau bisa lebih kecilnya. Tapi kalau hipotesa alternatifnya nanti dua arah, berarti kan wilayah kritisnya ada di kanan dan di kiri kalau dia dua arah. Maka alfanya itu dibagi dua. Setengah di sebelah kanan, setengah di sebelah kiri. Makanya ini alfanya dibagi dua nih, alfa per 2. Saya ulang, penentuan wilayah kritis, kalau hipotesa alternatifnya satu arah itu berarti bisa lebih besar, bisa lebih kecil, maka alfanya utuh. Alfa langsung. Tapi kalau wilayah kritisnya ada dua, ya wilayah kritisnya ada dua itu atau pengujiannya dua arah,
Ya, dengan kata lain hipotesa alternatifnya tidak sama dengan, maka nanti alfanya dibagi 2. Alfanya dibagi 2. Ya, alfanya dibagi 2. Lanjut. Oke, nah terakhir yang keempat, sudah tentukan ujinya mau pakai parametrik dan parametrik, sudah mau tahu alfanya berapa, maka kemudian sudah tahu wilayah kritisnya, tergantung hipotesa yang dipakai, satu arah atau dua arah, maka kita melakukan penentuan nilai uji. Artinya kita hitung nilai uji statistikanya. Di sini kita hitung nilai uji statistikanya. Ya, rumus statistika yang pertama kali lahir itu adalah uji Z. Ini juga sudah dibahas di statistik uji Z. Jadi pengujian statistika pertama itu adalah uji Z yang dipakai untuk menguji populasi. Jadi Z ini biasanya awalnya itu dipakai untuk menguji populasi. Makanya di tabel Z itu, kalau ingat tabel Z, di tabel Z itu nggak ada N. Kalau di tabel T kan ada tabel T, ingat nggak ya? Ada tabel T, waktu di statistik itu ada tabel Z. Kalau tabel Z itu tidak ada N, tidak ada jumlah populasi. Tapi kalau diuji di tabel T itu ada N. Karena tabel T itu dia berlaku untuk sampel sebetulnya, makanya dia ada N. Tapi kalau Z itu nggak ada. Biasanya dia berlaku untuk populasi. Rumusnya adalah X, rata-rata dikurang dengan nilai tengah, dibagi dengan mu, simpangan baku populasi, dibagi dengan akar N. Jadi tahu atau simpangan baku populasi. Jadi kalau Z, maka yang masuk adalah simpangan baku populasi. Yang terakhir, kalau kita sudah uji nilainya, maka yang kita lakukan adalah membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Apa dasar penarikan kesimpulan? Ada 2 dasar penarikan kesimpulan itu. Yang pertama, jika nilai uji statistika terletak di daerah penerimaan, maka kita terima H0. Jika nilai ujinya jatuh di wilayah penolakan, karena sudah di wilayah penolakan, maka tolak H0. Tolak H0 itu artinya terima H1. Terima H0 artinya tolak H1. Kan ada 2 alternatif hipotesa kita tadi. Kalau H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Kan ada H0. Hipotesa kita itu kan ada H0, ada H1. Jadi kalau yang ini sudah diterima, pasti yang ini ditolak. Saya ulang, kalau yang ini diterima, yang ini ditolak. Terbalik, kalau yang ini ditolak, berarti yang ini diterima. Kira-kira gitu. Nah, ada 4 kemungkinan hasil pengujian hipotesa. Ya, jadi hipotesa yang kita buat itu, kita kan tadi nyusun hipotesa itu, kalau hipotesa statistik itu kan kita turunkan dari hipotesa deskriptif yang ada di bab 2. Maka bisa saja hipotesa 0 yang kita buat itu benar. Jadi bisa saja hipotesa. Jadi kalau kita baca tinjauan pustakannya betul, baca teorinya betul, maka hipotesa 0 yang kita buat itu benar. Kalau hipotesa 0 yang kita buat itu benar, harusnya kita terima H0. Ya enggak? Kan benar hipotesanya. Maka adalah keputusan benar tipe A atau tipe alfa. Tapi bisa saja karena kesalahan pengujian, hipotesa 0 yang benar itu kita tolak. Sehingga yang muncul adalah kesalahan tipe 1. Hipotesanya benar, tapi kita tolak karena kita salah ngitung, karena kita salah menentukan pengujian, karena kita salah menentukan taraf nyata, karena kita salah menentukan wilayah kritis. Akhirnya kena tolak hipotesa yang benar. Maka itu adalah kesalahan tipe 1. Itu kemungkinan kesalahan yang akan kita buat. Bisa juga hipotesa 0 yang kita buat itu salah. Kok bisa salah hipotesa 0 yang kita buat? Karena bacanya sembarangan. Mungkin teori yang dilihat itu salah. Maka salah hipotesa 0. Kalau hipotesa 0-nya salah, harusnya hipotesanya ditolak kan ya? Kalau dia salah, harusnya ditolak. Maka di sini ada keputusan benar. Tapi bisa saja hipotesa 0 itu salah, harusnya kita tolak, kita terima. Maka kita melakukan kesalahan tipe 2.
Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Oke. Nah, sekarang kita coba belajar merumuskan hipotesa. Ini contoh nih. Seorang peneliti ingin membuktikan pernyataan Menteri Perdagangan bahwa harga dasar gabah yang berlaku sekarang telah dapat dinikmati petani apabila dibandingkan dengan harga pokok. Secara lebih spesifik, peneliti tersebut ingin menguji pernyataan Menteri apakah harga pokok rata-rata untuk menghasilkan gabah dalam bentuk gabah kering panen masih lebih rendah. Nah, ini dimerahin nih. Masih lebih rendah dibandingkan dengan harga dasar gabah rata-rata sebesar 1.100 per kilo. Tentukan hipotesa nol dan alternatif. Oke, coba Fatih. Fatih, kalau lihat soal ini, kira-kira hipotesa. Kalau hipotesa nol kan tandanya selalu sama dengan ya, jadi nggak usah ditanya dulu sementara ini. Kalau hipotesa alternatifnya tandanya apa, Fatih kira-kira? Kecil. Lebih kecil. Betul nggak, Sophia? Setuju nggak, Sophia? Sophia? Hipotesa alternatifnya tandanya apa kira-kira? Kecil. Lebih apa? Coba Wilfriedus. Tanda hipotesa alternatifnya apa, Wilfriedus? Maaf, Bu, belum paham, Bu. Belum paham. Alexander, saya ulang lagi ke depan. Hipotesa alternatif tadi punya 3 tanda, apa aja coba? Lebih kecil, lebih besar dengan tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, kalau menurut Alexander, ini tandanya apa nih kira-kira hipotesa alternatifnya? Lebih kecil. Lebih kecil, lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena sudah disebut di sini lebih rendah. Dia sudah kasih clue langsung, lebih rendah. Oh, ini berarti statement untuk ini berarti statement untuk hipotesa alternatif nih, sudah langsung dia kasih. Maka tanda untuk hipotesa alternatifnya adalah lebih kecil. Bisa ikutin ya sampai sini? Nah, sekarang wilayah kritis. Ya, coba Destiana, ini hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan. Kalau tanda hipotesa alternatif tidak sama dengan, wilayah kritisnya? Wilayah kritisnya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, Bu. Yang mana tuh? Yang diarsir atau yang bukan diarsir? Yang diarsir. Diarsir. Alfanya gimana kalau dia wilayah kritisnya kanan dan kiri? Alfanya jadi? Alfanya jadi dibagi 2. Dibagi 2. Makanya di sini lihat, di sini 0,1 sebetulnya alfanya. Aduh. Alfanya 0,1. Tapi karena dia ada kanan dan kiri wilayah kritisnya, maka dia alfanya dibagi 2. Jadinya masing-masing dapatnya 0,05. Ya. Sekarang naikin lagi soalnya. Tadi saya sampaikan bahwa hipotesa 0, masih ada yang belum tahu nggak ini kira-kira? Coba saya tanya dulu ini sebelum saya lanjutin soalnya. Kalista, tanda hipotesa 0 tadi apa, Kalista? Ada 3 tanda untuk hipotesa, ada 3 tanda untuk hipotesa alternatif. Apa aja coba? Lebih dari, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan. Lebih dari, kurang dari, oke, apa? Lebih besar. Coba Aldo bisa diulang, Aldo, silakan Aldo. Ada 3 tanda untuk hipotesa alternatif. Maybe you have another option, silakan. Aldo? Silakan Aldo. 3 tanda untuk hipotesa alternatif. Lebih besar. Terus? Lebih kecil. Oke. Sama tidak sama, Bu. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Oke. Betul nggak, Fadil? Iya, betul, Bu. Betul, ya. Oke. Jadi kalau tadi di soal pertama tuh udah jelas tuh. Dia pakai kata lebih rendah, berarti pasti tanda hipotesa alternatifnya lebih kecil. Sekarang di sini, di soal ini,
Ya, saya stop share dulu. Ini kenapa nggak? Sebentar ya. Dia nggak mau di... pakai ini aja, no need. Oke. Stand spotlight. Nah ya. Ini, nah di sini sudah jelas ada kata tidak lebih besar. Bukan lebih besar aja. Tadi kan kita hanya bicara lebih besar atau lebih kecil. Sekarang ada kata tidak lebih besar. Ya, ada kata tidak lebih besar. Oke. Kalau kata tidak lebih besar itu statement untuk hipotesa alternatif atau hipotesa nol? Silahkan. Alternatif, Bu. Alternatif, benar. Tadi kan alternatif cuma 3. Lebih besar, lebih kecil, sama tidak sama dengan. Sekarang ada kata tidak depannya. Tidak lebih besar. Kalau tidak lebih besar berarti hipotesa alternatifnya tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti ada kata tingkat kesejahteraan petani minimum 3,2. Maka hipotesa alternatifnya tandanya apa? Minimum 3,2. Paling kecil. Paling kecil. Berarti kalau dia paling kecil, maka hipotesa alternatifnya nanti lebih besar. Ya enggak? Maka coba lihat, kita lanjutkan di sini. Ya, oke, clear all drawing. Mana nih, tutup dulu. Nah, dia lebih besar. Nah, tanda tidak lebih besar tadi menjadi penerang atau pengikut di hipotesis nol. Tadi kan saya sampaikan nih bahwa hipotesis nol itu sebetulnya tandanya selalu sama dengan. Tapi ketika ada statement seperti tadi bahwa dia tidak lebih dari, maka sebetulnya hipotesis nol itu tandanya lebih kecil sama dengan. Sementara H0-nya 3,2 itu lebih besar. Ya. Alfanya 0,05, N-nya 21, simpangan baku populasinya 0,32. Ini nanti dicari, ini rumusnya saya kasih nih. Nanti dapatnya 0,32, silakan dihitung. Rata-ratanya 3,05 juga nanti silakan dihitung ya. Coba Andri bisa jelasin nggak Andri? Kalau nyari rata-rata itu gimana caranya ya Andri ya? Masih ingat nggak? Cari rata-rata. Silakan Andri. Bisa jawab? Silakan Andre bisa jawab, cari rata-rata. Dita, silakan Dita, bantu Andre Dita. Dita? Iya, Bu. Cara mencari rata-rata gimana caranya? Cara nyari rata-rata? Total jumlah dari data tersebut dibagi banyaknya data. Nah, oke. Ya, jadi gitu cara nyari rata-rata. Dijumlahin semua data yang ada di depan tadi dibagi dengan 21 karena N-nya tadi 21. Oke, sebentar. Nah, ya. Terus kita masukin, kita cari nilai Z hitung. Berapa X rata-ratanya? X rata-rata tadi 3,05. Kemudian nilai tengah tadi hipotesa nih tadi 3,2. Simpangan baku populasi 0,32 di sini nanti dihitung. Dibagi dengan akar 21. Nanti dapatnya min 2,14. Kalau kita punya Z hitung, maka kita harus cari Z tabel. Z tabel untuk 0,05. Nanti buka tabel Z. Nah, ini contoh tabel Z ya. 0,05 cari di tengah ini yang dekat-dekat dengan 0,05. Nanti dapatnya 1,67 nih. Ini kan 0,5, 0,05, ini udah dekat di sini nih. Nanti dapatnya 0,164 ya setelah ini nih, sebelah sini lagi. Nih, 1. Jadi cara baca tabel Z-nya cari di tengah nilai yang dekat 0,05 ini kira-kira 0,05, maka lihat 1,6 ini 0,035 atau saya bulatkan menjadi 1,64.
Kira-kira gitu. Maka kita dapatnya min 1,6. Karena dia lebih besar, ya, maka wilayah kritisnya di sebelah kanan. Nah, kita lihat hitungan kita di berapa? Oh, hitungan kita itu ternyata dapatnya min 1,24, min 2,14. Ya. Serina Hazizi, Serina, silakan diaktifkan Serina. Iya, Bu. Ya, min 2,14 ada di wilayah penerimaan atau ada di wilayah kritis? Di wilayah kritis, Bu. Di wilayah kritis, ya. Ini batasnya tadi 1,64. Oke, siapa lagi nih? Fani, silakan Fani. Fani? Iya, Bu. Fani, min 2,14 ada di wilayah penerimaan atau ada di wilayah kritis? Di wilayah kritis, Bu. Di wilayah kritis. Diona Mayadita. Silakan Diona. Ya, Diona, min 2,14 ada di wilayah kritis atau ada di wilayah penerimaan? Min 2,14. Di wilayah kritis. Wilayah kritis. Halima Alupina. Min 2,14 ada di wilayah kritis atau ada di wilayah penolakan? Misalnya ada di wilayah penerimaan atau ada di wilayah penolakan atau wilayah kritis? Silakan, Halimah. Di wilayah penerimaan, Ibu. Kenapa di wilayah penerimaan? Karena itu hasilnya min 2,14. Terus? Sedangkan yang di wilayah kritis itu yang batasnya itu dari 1,64. Oke. Indah setuju nggak dengan pendapatnya tadi barusan? Menurut Indah, min 2,14 itu jatuh di wilayah penerimaan atau di wilayah kritis? Silakan Wilayah Indah. kritis, Bu. Wilayah kritis. Kenapa jatuh? Ini banyak sekali yang jatuh di wilayah kritis. Kenapa jatuh di wilayah kritis? Nur Rahma Putri Ramadhani, jatuh di wilayah kritis atau di wilayah penerimaan, Nur Rahma? Wilayah penerimaan, Bu. Wilayah. Kenapa jatuh di wilayah penerimaan? Karena itu negatif, Bu. Berarti di sebelah kiri. Sedangkan wilayah kritisnya di sebelah kanan. Joko Imam F. Oke. Joko. Silakan Joko. Jatuh di wilayah kritis atau di wilayah penerimaan? Menurut saya di daerah penerimaan, Bu. Penerimaan. Kenapa jatuh di wilayah penerimaan? Karena itu kan min 2,14 dan batasnya itu 1,64. Oke. Dia Ayu Muzalifah. Silakan dia. Ya, Bu. Dia kalau ini kan grafik grafik sebaran normal ya, normal Z ya. Nilai tengahnya grafik ini berapa dia? 0, Bu. 0. Oke. Ya, jadi nilai tengahnya 0. Ini nilai tengahnya 0. Nah, maka ketika dia jadi kalau dia grafik sebaran T, sebaran Z, itu nilai tengahnya 0. Beda dengan sebaran F. Kalau uji ragam, sebaran F dia nolnya di ujung sini. Kalau dia F, kalau sebaran F, nanti belajar sebaran F juga, dia nolnya di sini. Nah, tapi kalau T sama Z itu nolnya di tengah. Nah, ingetin tolong yang belum paham, yang jawab sekian banyak itu, berarti hanya 20% yang paham dengan materi statistikanya. Jadi kalau dia 0, kalau dia dapat min 2,14 berarti dia ada di sini 2,14 itu, karena minusnya itu di sini. Sementara batas wilayah kritisnya 1,64, berarti kalau dia di kanan, ya wilayah kritisnya itu lebih jika nilai Z hitung kita lebih besar dari 1,64. Maka berarti nilai Z kita itu jatuh di wilayah penerimaan H0. Artinya apa? H0 diterima. Nah, artinya apa? Pendapatan petani itu sebetulnya sama dengan 3,2 atau
tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di desa. Ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya terkait dengan ini tabel Z? Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silakan. Ada yang mau tanya? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang teori yang kita ambil nantinya itu tuh masih bersangkutan nggak sih Bu sama yang statistika yang kita buat nanti? Atau Oke. itu nggak bersangkutan Bu? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya Rahma. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ya hipotesa statistik itu turun dari hipotesa deskriptif. Hipotesa deskriptif itu turun dari mana? Hipotesa deskriptif turun dari teori. Artinya apa? Kalau kita merumuskan hipotesa statistik, otomatis hipotesa statistik itu turun dari teori. Nggak bisa kita menyusun hipotesa statistik kalau teorinya nggak punya. Bisa ikutin nggak kira-kira? Bisa ikutin sampai sini? Jadi dia pasti baliknya ke teori, karena statistik ini cuma alat analisis. Jadi statistik itu cuma alat analisis. Tapi hati-hati tadi saya sampaikan. Bisa saja, tadi kan kita punya beberapa kemungkinan kesalahan dalam perumusan hipotesa. Nah ini tadi. Nih, makanya tadi kalau kita salah, bisa saja karena kita baca teorinya nggak lengkap atau salah dalam menyimpulkan, maka hipotesa yang kita buat itu salah. Bisa, ini karena baca teorinya yang salah. Tapi kalau kita bacanya lengkap, kemudian menyimpulkan teori itu benar, maka hipotesanya benar. Bisa ikutin ya, Rahma, gitu, Rahma? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi statistik itu cuma alat analisis. Ya, jadi statistik, ekonometrika, riset, itu alat analisis. Artinya kita masih perlu teori. Ya, jadi teorinya apa? Bu, lihat teorinya di mana? Ya tergantung risetnya. Kalau risetnya ekonomi mikro, maka bacanya teori ekonomi mikro. Misalnya pengen tahu nih, ada nggak sih beda antara konsumsi antara masyarakat yang mengkonsumsi sayur organik dengan sayur anorganik? Nah, ada nggak sih bedanya? Oh, maka bacanya teori perilaku konsumen yang ada di ekonomi mikro, misalnya gitu. Atau kita mau lihat kira-kira COVID itu menyebabkan pendapatan masyarakat turun atau tidak. Nah, maka bacanya teori ekonomi makro. Nah, jadi ada teori. Bisa ikutin ya sampai sini? Jadi statistik itu nggak bisa lepas dari teori, karena statistik hanya alat analisis. Merumuskan hipotesa statistika itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah merumuskan hipotesa deskriptifnya secara benar. Bisa ikutin sampai sini ya? Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup kuliahnya. Ada? Ibu izin bertanya. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi pertanyaannya itu tadi berkaitan sama kesalahan waktu kita merumuskan hipotesa itu. Nah, kalau misalnya seandainya kita membuat suatu kesalahan, nah itu apa langkah selanjutnya yang kita lakukan gitu? Atau kan kayak revisi ataupun menghitung kembali. Terus apakah kesalahan di penentuan hipotesa itu bisa berpengaruh terhadap alfanya, Bu? Kayak gitu. Terus yang kedua, itu tadi di hipotesa alternatif itu kan ada yang tidak sama dengan itu kan 2 arah. Nah, di situ masih bingung maksud dari 2 arah itu apa kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi gini. Pertama, apakah kesalahan dalam merumuskan hipotesa deskriptif itu akan berpengaruh terhadap alfa? Bukan ya. Jadi alfa itu adalah tingkat kepercayaan dari penelitian kita, kira-kira gitu. Jadi kesalahan dalam merumuskan hipotesa deskriptif itu akan berdampak pada ditolaknya gitu ya. Jadi kan tadi ada beberapa kemungkinan dalam hipotesa tadi. Jadi kalau misalnya kita salah, harusnya hipotesanya kita tolak, maka kita melakukan keputusan benar tipe beta. Tapi kalau hipotesanya salah, kemudian kita terima, maka kita melakukan kesalahan tipe 2. Nah, tentu saja sebetulnya yang kesalahan-kesalahan ini tidak ingin kita lakukan.
Ya, bagaimana supaya kesalahan ini tidak kita lakukan tadi? Makanya kita mempelajari bagaimana cara narik sampel, bagaimana menentukan kriteria uji, bagaimana melakukan pengujian, bagaimana menarik kesimpulan. Itu ada tekniknya semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak melakukan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yang sudah terdeteksi dari awal oleh mata kuliah oleh ilmu statistika. Nah, kira-kira gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Bisa ditangkap ya, Destiana? Ya, Yang kedua terkait dengan apa sih maksud hipotesa? Mungkin pertanyaannya gini, saya balik. Kapan sih kita pakai hipotesa 2 arah dan hipotesa 1 arah? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya tuh. Jadi gini, kita menggunakan hipotesa 1 arah atau 2 arah itu juga dari teori. Dari teori. Misalnya, kalau teori permintaan itu mengatakan, kalau harga naik, permintaan menurun. Negatif kan hubungannya? Nah, kalau dia sudah jelas kayak gitu, berarti dia lebih kecil, maka kita pakai hipotesanya 1 arah. Bisa ikutin nggak? Tapi kalau misalnya kita mau tahu nih dampak COVID terhadap apa ya, konsumsi. Nah, dampak COVID terhadap konsumsi sayur organik misalnya gitu. Ya, nggak ada selama ini yang riset dampak COVID terhadap sayur organik. Artinya kita nggak bisa tahu apakah dia naik atau turun. Misalnya gitu. Jadi kita nggak punya tinjauan pustaka yang menyatakan bahwa oh turun loh, penelitian Destiana itu tahun 2020 sudah meneliti bahwa COVID itu menyebabkan konsumsi sayur organik turun. Kalau ada penelitian itu, maka nanti hipotesa kita pasti lebih kecil 1 arah. Tapi setelah kita cari-cari tinjauan pustaka, kita cari-cari jurnal, nggak ada penelitian yang mengatakan bahwa dia turun. Belum ada penelitian sebelumnya. Maka kalau kita tidak ada penelitian sebelumnya, biasanya kita akan gunakan hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Bisa ikutin? Bisa ikutin ya? Karena itu kalau level penelitiannya skripsi, nah, kalau level penelitiannya skripsi biasanya kalau mahasiswa bimbingan saya tidak menganjurkan pakai hipotesa tidak sama dengan. Kenapa? Karena kalau skripsi itu belajar meneliti. Kalau dia belajar meneliti, pasti yang dia teliti itu sudah ada semua penelitian sebelumnya. Jadi dia bisa putuskan mau lebih besar atau lebih kecil pengaruhnya itu. Nyambung nggak kira-kira? Tapi kalau di tesis, kalau di disertasi itu kan, apalagi kalau disertasi itu kan kita mau menemukan sesuatu yang baru tuh. Jadi bisa saja nggak ada riset sebelumnya. Maka ya udah nggak apa-apa kita pakai tidak sama dengan saja. Kalau nanti pada saat sudah hasil riset kita ketahuan, oh ternyata jatuhnya di sebelah kanan, maka nanti riset yang setelah kita bisa pakai hasil penelitian kita. Bisa ikutin? Jadi menentukan dia lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, itu juga dari teori. Ya, kalau harga naik, penawaran naik, lebih besar, maka lebih besar hipotesanya. Terbalik dengan ketika harga naik, permintaan turun, lebih kecil hipotesanya. Bisa ikutin? Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Destiana? Sama-sama. Ada lagi? Andari Dela. Andari Dela, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Andari, saya yang tanya kalau Andari nggak tanya. Silakan diaktifkan kamera dan speakernya. Andari Dela. Andari Dela. Andari, nah berarti nggak ada di kelas ya. Adistri Alfiona, Adis, wilayah kritis tadi apa Adis? Wilayah kritis itu adalah wilayah di mana H0 ditolak, Ibu. Oke, wilayah di mana H0 ditolak. Kalau alfanya 5%, kebenaran penelitiannya berapa? Aldo, silakan. Kalau alfanya 5%. Ya. Kebenarannya 95, Bu. 95. Kesalahannya 5%. Kesalahannya 5%, Bu. 5%. Oke. Kalau kita pakai pengujian 2 arah, ya, maka alfanya gimana, Rama? Alfanya diapain mesti? Kalau pengujiannya 2 arah, Rama? Dibagi 2. Oh, ada 2 nama Rama di sini. Ini ada Rama Triwijaya.
Nggak apa-apa. Oke. Statistik Rama Triwijaya ya. Makasih Rama. Rama Triwijaya. Statistik inferensia itu terbagi menjadi 2 tadi di awal saya sampaikan. Statistik apa dan apa coba? Parametrik dan non parametrik. Oke, parametrik dan non parametrik. Oke. Demikian materi kuliah dari saya. Di dalam e-learning saya sudah menyiapkan kuis. Kuisnya dibuka dari jam 5 sore ini sampai jam 5 besok sore. Waktu mengerjakannya 15 menit, soalnya juga 15. Jadi nanti silahkan dibaca kembali materi yang sudah saya sampaikan. Rekaman video pembelajaran hari ini juga akan saya upload di e-learning, jadi bisa ditonton kembali jika ada yang ingin menyimak kembali sebelum mengerjakan kuis. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.